kita melangkah lebih lanjut tentang pemeriksaan radiologinya seperti apa, untuk breast ini, kita perlu flashback ke anatominya dulu ya, embriologinya. Jadi manusia itu kan makanya breast bud itu terbentuk di sepanjang mulai dari aksila hingga ke daerah inguinal. Namun, seiring waktu kemudian di titik-titik yang lain itu dia akan mengalami atrofi dan yang akan tersisa dan menetap itu adalah pada umumnya yang ada di torasik di antara ICS4 yang akhirnya menjadi breast bud yang menetap sampai lahir nantinya. Namun tidak menutup kemungkinan ada sisa dari si siapa namanya yang breast bud-nya ini yang masih ada sampai lahir itu di sepanjang milk line. Itu yang nantinya akan membentuk suatu gambaran lesi yang disebut dengan mame aberrans ya, atau additional breast tissue. Terus ini gimana sih ngacilinnya nih? Nah, nantinya setelah lahir itu breast tissue akan mengalami fase dorman ya. Jadi dia akan mulai berkembang kembali setelah masa pubertas di mana ada paparan estrogen. Jadi sebenarnya laki sama perempuan tuh sama-sama punya breast bud-nya itu, cuman pada perempuan nantinya akan ada pengaruh estrogen yang sangat tinggi, itu yang memicu perkembangannya dia selanjutnya setelah puberti. Kalau pada laki-laki kan dia paparannya testosteron ya, jadi dia nggak akan berkembang seperti pada wanita, kecuali pada kondisi tertentu di mana terjadi supresi hormon testosteron pada laki-laki tersebut. Misalnya aja dia mengalami cancer atau dia ada penyakit sistemik tertentu atau juga bisa jadi karena pengaruh obat-obatan yang diminum ya. Dari obat-obatan yang diminum mempengaruhi produksi hormonnya sehingga bisa aja tuh nantinya terjadi pembesaran payudara pada laki-laki yang disebut dengan apa? Ginekomastia ya, kalau pada laki-laki dia tumbuh ya. Nah, kenapa kita juga perlu tahu tentang breast development yang normal ini, karena tahu nggak sekarang itu banyak banget kasus pubertas prekok ya. Pubertas prekok pada anak-anak. Nah, itu pada beberapa kasus bahkan diperlukan mereka treatment untuk menahan supaya mereka nggak terjadi pubertas prekok itu. Nah, kadang suka ada tuh permintaan USG payudara pada anak-anak untuk tahu dia itu udah sampai di tender stage berapa gitu ya. Ada yang sempat dapat nggak kasusnya pubertas prekok terus dimintain USG? Jangan heran ya kalau nanti kalian dapat pasien anak-anak tuh USG kadang bukan karena dia ada tumornya atau apa gitu ya, tapi karena ingin melihat developmentalnya. Nah, di sini perkembangan breast tissue itu kurang lebih ya, ini tender stage 1 sampai 5 ya, ABCDE 1 sampai 5. Yang paling awal banget itu yang 1 nih, yang A. Terus, dari yang awalnya itu kayak tonjolan aja, kemudian ada gambaran hipoekoiknya sedikit gitu ya di retropapilanya, kemudian makin berkembang di mana tonjolan sebentar, ini gimana sih nunjukin? Nah, makin kelihatan tuh tonjolan hipoekoiknya sampai akhirnya dia membentuk gambaran kayak ductus lactiferusnya gitu ya. Nah, terakhir di stage paling akhir itu yang paling mendekati dewasa adalah
di mana sudah terbentuk keseluruhannya dari parenchyma breast-nya dan juga stromalnya, terus ada fat tissue-nya juga ya, itu yang lengkap. Nah, kalau misalnya nih, dia pasien anak-anak dengan klinisnya pubertas prekok, terus, dimintain USG payudara, maka ini yang harus kalian laporkan. Bagaimana, perkembangan breast tissue-nya udah sampai tenur stage berapa, gitu ya. Terus selain itu juga, ini bisa jadi patokan kalian buat tahu pasien-pasien yang ginekomastia. Jadi jangan berpikir bahwa ginekomastia pada laki-laki itu pasti akan, penampakannya kayak yang pada perempuan banget gitu, yang stage 5 ini, enggak, belum tentu. Kadang dia kayak cuman dendritik gitu, hypoechoic dendritik yang kayak di stage 3 atau 4 ini gitu ya. Jadi kalau ketemu gambaran seperti itu pada laki-laki di retropapilanya, baru kalian bisa bilang itu adalah suatu ginekomastia. Tapi kalau misalnya kamu ketemunya cuman fat tissue aja, nggak ada hypoechoic-nya gini, berarti itu bukan ginekomastia, dia cuman gendut doang gitu ya. Jadi kadang susah dibedain tuh kalau misalnya laki yang kegendutan itu juga kan teteknya jadi gede ya, cuman apakah di dalamnya ada breast tissue atau enggak, nah itu yang membedakan dia tuh ginekomastia atau enggak gitu ya. Nangkep ya yang aku maksud ya? Kalau laki di PPDS radiologi kayak ada yang tetenya gede nggak? Kayaknya nggak ada ya. Kayak pada cowok macho semua gitu. Nah terus, baru kita bahas tentang modalitas pemeriksaan dan indikasinya apa aja. Mungkin ini biar aku nggak ngomong sendiri nih. Dari siapa ya? Mau jawab duluan apa aku tunjuk-tunjuk ya? Biar seru ya. Raga deh, Raga. Yang nodong. Raga coba dijelasin. Izin dokter. Kamu manggil dokter sama aku. Agak aneh. Modalitas pemeriksaan sama indikasinya Raga. Oh, mamografi indikasinya apa? USG indikasinya apa? MRI indikasinya apa? Coba. Izin menjawab dok. Untuk mamografi di sini indikasinya dari yang saya baca, yang pertama untuk diagnosis, untuk screening dokter, kemudian yang kedua untuk diagnosis, dan tiga untuk follow up setelah terapinya dok. Screening itu maksudnya apa Raga? Screening banget ya? Screening untuk mengetahui apabila ada dicurigai pada wanita dewasa umur 35 atau 40 tahun ke atas, untuk mengetahui apakah ada ke arah pertumbuhan ke tumor atau keberanasan. Jadi gini ya, kalau dari terminologi itu, screening itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan pada orang-orang yang belum punya keluhan. Jadi tuh orang-orang yang nggak punya keluhan, yang nggak punya kayak gimana ya, screening tuh misalnya aja nih kalian waktu jadi calon PPDS, sebenarnya kan kalian nggak punya keluhan batuk atau apa gitu ya. Tapi dicekin foto torak tuh wajib rata semua. Nah, kayak gitu. Screening itu dilakukan untuk orang-orang yang tidak punya keluhan. Terus kemudian tujuannya untuk mengetahui apakah ada suatu lesi yang mencurigakan sehingga bisa ditemukan secara lebih dini gitu kan. Kalau misalnya dia udah punya keluhan sebenarnya tujuannya itu adalah untuk diagnostik gitu ya. Terus sejauh ini kenapa mamografi itu dinyatakan sebagai suatu modalitas yang lebih unggul untuk screening kasus kanker payudara adalah karena dia punya keunggulan, satu, dia bisa lihat mikrokalsifikasi dengan baik, terus juga ya dia itu kalau kita kan kiblatnya ke ini ya, ke barat ya. Jadi
kalau berdasarkan, evidence base-nya, di Amerika itu udah dilakukan suatu penelitian jangka panjang, di mana diketahui bahwa, dengan melakukan screening rutin mamografi pada wanita usia di atas 40 tahun, itu ternyata menurunkan mortalitas dan morbiditas akibat, kanker payudara di sana. Makanya kemudian FDA menyarankan itu ke pemerintahnya, sehingga itu dilakukan secara rutin ya pada wanita-wanita di sana tuh di atas umur 40 tahun tuh rutin tuh mamografi gitu ya. Karena ternyata, cost yang dibutuhkan untuk, penanganan cancer, kemudian mortality-nya, morbidity-nya itu sangat besar ya. Mereka udah duluan tuh ngeh tentang hal itu. Makanya mereka mewajibkan semua, warga negaranya yang perempuan itu untuk dilakukan screening mamografi. Walaupun pada saat itu mereka tidak punya keluhan apapun ya. Dan, kenapa nggak bisa dengan USG gitu, pasti banyak yang mikir, USG kan padahal, udah tersedia dengan sangat luas ya gitu ya, di mana-mana ada dan relatif lebih murah tanpa radiasi, pasti banyak yang mikir gitu. Ya, kalau misalnya USG, kelemahannya ya satu tentunya itu operator dependen dan, tidak selalu bisa, dijamin pemeriksaannya itu menghasilkan gambar yang sama gitu, kualitinya antara satu dengan yang lain. Kemudian mikrokalsifikasinya itu bisa aja terlewatkan gitu ya. Mikrokalsifikasi ya, jadi bukan kayak kalsifikasi yang intralesi gitu, bukan. Nah, terus makanya hingga saat ini itu mamografi tetap menjadi suatu pilihan modalitas yang terbaik untuk screening ya. Cuman ya untuk penegakan diagnostik, di lapangan sih tentunya, eee, kita kembali lagi ke pilihan modalitas apa yang paling tersedia, paling accessible, paling murah yang bisa dilakukan gitu kan ya. Makanya kalau misalnya dia sudah punya keluhan, sudah punya, gejala, itu biasanya yang awal kita lakukan ya kalau nggak punya mamo ya USG dulu gitu kan. Dengan USG kalau misalnya udah jelas lesinya ketemu ya, nggak akan diperiksain yang lain lagi, kan gitu ya biasanya ya, kalau dalam praktek sehari-harinya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau enggak aku lagi nih yang nanya nih. Terus kalau tadi disebutin biasanya disaranin lebih dari 40 tahun itu kira-kira kenapa ya? Entar dulu, yang seangkatan sama yang nodong. Siapa ya? Nika deh, Nika. Oh ya Nika. Izin coba menjawab dokter, mungkin Iya. kalau di atas 40 tahun itu usia-usia predileksi untuk terjadinya kanker dokter semakin meningkat, dan biasanya karena kanker itu di negara-negara berkembang ketahuannya justru sudah stadium lanjut, makanya di negara-negara maju sudah disarankan untuk screening di usia-usia yang berisiko. Dokter izin. Mungkin itu dokter. Mohon koreksinya. Oke. Jadi sebenarnya kenapa dimulai dari usia itu, satu, karena parenkim, payudara itu kalau masih di bawah, jadi kalau di usia 20-an atau 30-an, itu masih lagi padat-padatnya gitu ya, justru akan menyulitkan teknik pemeriksaan, satu itu alasannya. Terus yang kedua, karena paparan radiasi. Jadi kita berusaha mengurangi paparan radiasi terhadap parenkim payudara. Di saat dia masih sangat aktif, maka dia akan, sangat rentan ya sama paparan radiasi ya. Maka, justru kalau misalnya kita lakukan lebih dini, itu akan meningkatkan resiko dia terjadi kanker akibat paparan radiasi, yang berlebihan.
secara dini gitu ya. Makanya akhirnya disarankan itu pemeriksaan mamografi dilakukan pada usia 40 tahun ke atas. Karena pada usia 40 tahun ke atas itu umumnya connective tissue-nya udah lebih loose ya, lebih kendor ya kan. Terus lebih gampang dilakukan pemeriksaannya. Kemudian kita akan mengurangi bahaya paparan radiasi berlebih pada wanita-wanita tersebut. Jadi itu kalau di luar sana mereka akan dilakukan screening annual itu tiap tahunnya itu di 5 tahun pertama. Kalau misalnya nggak ada lesinya itu akan jadi screeningnya tiap 2 tahun atau tiap 5 tahun gitu kalau nggak salah ya. Jadi itu kayak apa namanya, nggak yang terus-terusan banget dia tiap tahun dari umur 40 sampai berapa gitu ya, enggak. Cuman dia akan kalau misalnya dia udah 5 tahun berturut-turut dia normal, yang berikutnya lagi dia tuh ada lagi tuh jaraknya gitu ya, surveillance-nya seperti itu. Jadi alasan utamanya sebenarnya adalah karena kepadatan breast-nya itu sendiri, dan yang kedua adalah untuk menghindari paparan radiasi pada parenchyma breast yang masih lagi aktif-aktifnya di usia 20-30-an itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, gimana kalau misalnya ternyata pasiennya ada benjolan di usia 35 tahun? Boleh nggak kira-kira? Siapa lagi ya? Yang seangkatan. Oh, aku lupa. Nika tunjuk temen deh Nika. Siapa Nika? Oh ini Julian. Nah, King Julian. Kamu seangkatan kan? Izin dokter, iya dokter. Ya, silahkan. Julian gimana pertimbangannya kamu? Kira-kira boleh nggak sih orang tuh usia 35 di mamografi? Izin dokter mencoba untuk menjawab. Boleh dokter. Biasanya pada usia 35 tahun itu biasanya sudah terdeteksi dini kemungkinan adanya curiga ke arah apa namanya massa maupun keganasan itu dok. Ya, jadi kalau misalnya punya indikasi yang kuat, ya kalau memang benefitnya lebih tinggi daripada resikonya, maka itu diperbolehkan ya dilakukan. Tapi tentunya dengan catatan ya itu tadi akan ada resiko radiasinya yang akan ditanggung oleh si pasien. Nah, kemudian ini kita lagi ngomong tentang apa? Saya menekankan tentang hal ini karena nanti setelah kalian sebagai radiolog itu sangat mungkin hal-hal seperti ini yang terjadi di lapangan ya. Jadi kayak apa namanya? Kalian akan diminta pertimbangannya apakah ini boleh dilakukan atau tidak kayak gitu ya. Terus kira-kira nih kontraindikasinya absolut apa mamografi? Coba siapa ya? Kemala. Kemala tuh seangkatan nggak sih? Ya nggak apa-apa lah. Jadi Kemala. Kontraindikasinya kira-kira apa ya Kemala ya? Oh, malah kayaknya lagi nggak on. Siapa ya? Kakaknya aja deh, Perina. Kontraindikasinya apa, Per? Izin dok kontraindikasi HP dok ya, mohon maaf dok. Kontraindikasi mamografi. Oh pada pasien yang sedang gini dok, apa namanya menstruasi sehingga payudara terasa agak nyeri apabila ditekan. Salah satunya Oke, seperti itu terus dok. Kemudian eh, itu hamil juga kontraindikasi. dok. Nah, iya. Kontraindikasi itu kan ada kontraindikasi absolut, ada yang relatif ya. Absolut itu tentunya yang benar-benar lu nggak boleh lakukan itu gitu. Ya tentu saja pada kehamilan ya, karena kan apa namanya
ngapain gitu ngasih radiasi pada orang hamil gitu kan, membahayakan janin. Walaupun benefitnya dibilang ada, tapi kan resikonya jauh lebih tinggi. Terus kontraindikasi yang relatifnya adalah pemeriksaan sebaiknya ya tidak di saat premenstruasi ataupun selama fase menstruasi itu sebaiknya jangan, karena payudaranya akan lebih sensitif ya. Itu kayak cewek-cewek yang lagi PMS tuh kan senggol bacok gitu. Nah, kayak gitu deh. Jangan dilakukan pada saat premenstruasi ataupun pada saat menstruasi karena sensitif nyeri. Apa namanya? Buat beberapa kasus tuh bahkan ada yang sampai pingsan waktu di mamo gitu loh. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nanti kalau kalian lagi bertugas. Nah, terus aku rasa itu indikasi kontraindikasinya udah. Kalau MRI kira-kira nih gimana nih? Bawahnya Perina ada Pande. Pande, kira-kira kalau MRI itu kapan kita lakukan Pande? Izin menjawab dokter. Ya, aku nungguin loh. Jika izin bilang dokter, mohon maaf. Nggak apa-apa, cari contekan dulu nggak apa-apa. Enggak dokter, sinyalnya jelek. Iya. Yang Eh, lainnya, kalau aku nanya yang lainnya cari contekan ya. Siapa tahu nanti bola panasnya pindah ke kalian kan. izin Apa menjawab dokter, untuk indikasinya? MRI itu kan pemeriksaan pada saat pemeriksaan soft tisunya lebih baik dibandingkan dengan mamografi. Sehingga indikasinya jika gambaran pada pemeriksaan mamografi dengan USG itu gambarannya kurang jelas dokter. Oke, satu dia inkonklusif ya. Jadi dari pemeriksaan mamo dan USG-nya itu ternyata ketemunya berat berapa yo yang butuh pemeriksaan lebih lanjut? Eh, 4C dokter. Bukan. Yang need further apa namanya? Further examination. Oh, yang tahu. Ada ntar. Terus ada apa lagi alasannya? Pandai? Iya dokter. Ya. Apalagi indikasinya MRI? Bentar dokter. Oke. Hmm, Phone a friend. Siapa ya temennya ya? Sandra. Nah, Sandra nih. Izin menjawab dok. Iya. Pasti kamu Pertama, udah gemes dari tadi ya? enggak loh dok. Siapa tahu sebenarnya salah dok. Ya. Apa? Nah, yang pertama indikasinya itu biasanya pada pasien yang menggunakan implan dok. Yang pertama untuk melihat dia apakah ada ruptur dari implannya tersebut. Kemudian kedua pada keadaan adanya limfadenopati tanpa diketahui malignan primernya di mana dok. Kemudian pada keadaan post-op, kemudian pada pemeriksaan patologis anatomi masih terlihat masih tampak adanya massa. Jadi untuk memastikan dok untuk follow up sama pada pasien dengan keadaan mastektomi atau kemoterapi dok untuk melihat adanya lesi baru. Oke. Apakah semuanya itu mandatori dilakukan, Sandra?
Tidak selalu sih, kasus-kasus Dokter. nggak Tidak selalu ya. Iya, Jadi Dok. kalau misalnya tadi yang Sandra bilang breast implant, nggak selalu juga breast implant itu wajib di MRI. Kalau misalnya udah jelas dari USG dia nggak perlu ya. Pada intinya sih sebenarnya adalah untuk memastikan lesi yang tadi yang apa namanya nggak ketemu di modalitas yang lainnya. Terus Yang Birads 0 ya, Dok? ya Birads 0 bener. Birads 0 ya Pande ya. Yang need further imaging evaluation itu. Nah, kalau misalnya dari mamo USG nggak ketemu lesinya, tapi kamu ketemu itu ada limfadenopati yang suspicious, maka kamu butuh pemeriksaan yang lebih advance dengan MRI. Terus kalau misalnya dia itu sudah dilakukan suatu terapi ya, sudah dilakukan terapi namun kemudian ada residual mass ataupun recidif mass yang ingin dipastikan apakah itu merupakan suatu lesi malignan atau bukan. Nah, itu MRI bisa membantu karena MRI itu kan ada pemeriksaan advance-nya dengan dinamik kontras, kemudian dia bisa ngukur DWI-ADC-nya, jadi lebih bisa ngarahin nih memutuskan apakah itu lesi yang memang residif mass atau residual mass gitu ya. Terutamanya pada kasus pasien yang sudah menjalani kemoradiasi. Ada yang udah pernah ngerjain USG-nya pasien yang udah post mastectomy kemoradiasi nggak? Kalau yang senior saya rasa udah pernah lah ya. Itu kan jadi ngeras gitu ya, fibrotik gitu kan ya kulitnya. Terus di daerah sekitar skar. Nah, kadang tuh kalau misalnya ada lesi nodul baru di sekitar skar itu, nah itu yang pengen dipastiin apakah itu adalah suatu lesi baru atau malignan apa enggak gitu ya. Itu yang bisa dibantu dengan MRI. Nah, MRI ini modalitas yang cukup mahal dan juga pengerjaannya lama dan posisi pasien itu mesti tengkurap. Jadi nggak semua pasien juga bisa di MRI. Kalau misalnya kondisinya udah sesek banget ya, nggak memungkinkan ya buat pasien tersebut dilakukan MRI. Maka benar-benar itu kalian yang punya privilege buat memperkirakan nih kira-kira layak dilakukan nggak sih pemeriksaan ini gitu ya. Kasih pertimbangan ke klinisinya. Terus, oke. Mana sih dia? Mana? Oke. Setelah kita tahu indikasi pemeriksaannya, saya tuh pengen kalian tuh tahu bagaimana gambar yang baik sebenarnya. Untuk mamografi itu disebut cukup kualitasnya itu jika apa? Yuk. Ada yang bisa sebutin nggak? Sebentar. Angkatan yang itu siapa lagi ya? Kok aku lupa ya? Ya udahlah, yang lainnya. Adiknya deh Putri. Nah, Putri nih. Putri Ayu. Bagaimana kita mengetahui itu mamografi sudah apa namanya? Cukup apa belum gitu? Coba. Izin menjawab, Dokter. Mohon koreksi jika salah. Jadi view yang biasa standar kita pakai untuk mamografi itu CC, craniocaudal, sama MLO, mediolateral oblique. Jadi biasanya yang baiknya itu kalau misalnya PNL atau posterior nipple line-nya itu dibandingkan antara CC dan MLO itu kurang dari 1 cm, Dokter. Kemudian kalau dari MLO lihat terdistal dari pectoralis major itu kalau bisa sejajar dengan nipple-nya, Dokter. Kemudian nipple-nya in profile, jadi menonjol keluar, tidak inverted maupun kecuali kalau memang pasiennya itu ada retraksi nipple. Kemudian tidak kalau pada MLO juga dilihat inframammary fold-nya itu terlihat, Dokter.
yang lengkungan lipatan paling bawah dari MAME. Jadi kita bisa memastikan bahwa inferior dari MAME-nya tercakup parenkimnya. Kalau untuk PNL supaya kita bisa lihat kalau itu sudah sampai posterior. Lalu kita juga bisa lihat kalau wajib di MLO kita bisa lihat pectoralis mayor. Kalau di CC kadang memang tidak terlihat, tapi lebih baik kalau sedikit terlihat pectoralis mayor. Kemudian bagian superiornya terlihat aksila, dokter. Terima kasih, mohon koreksi, dokter. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-temannya nih. Partisipannya ada 34. Kasih tepuk tangan dulu buat Putri. Bisa kan keluarin emoticon itu? Oke, tuh. Lengkap banget ya. Jadi kalau pada mamografi yang ideal itu seperti yang tadi Putri udah sebutin. Buat kalian yang mungkin baru sekali ini dengar, apa sih itu PNL? Itu adalah posterior nipple line ya. Jadi suatu garis yang ditarik dari puting ya. Di puting tuh ke belakang tuh sampai ketemu dia batasnya si musculus pectoralisnya ya, batas anteriornya musculus pectoralis. Nah, kamu tuh ukur kalau dari CC sama MLO. Nah, MLO tuh posterior nipple line ini tuh yang ini nih. Nih, seret yang ke sini ya. Kalau yang ini dia namanya NL aja nih. NL tuh nipple line doang tuh. Apa namanya? Tapi kalau PNL tuh yang ini nih yang bersudut seret ke sini ya. Nah, idealnya dia itu perbedaannya nggak lebih dari 1 cm antara yang si CC sama MLO pada payudara yang sama. Jadi tuh apa namanya? Kalau bedanya sampai lebih dari 1 cm artinya ada salah satu gambar yang tidak mencakup keseluruhan dari si payudara. Kebayangkan ya kalau misalnya dia tuh kepotongnya di sini gitu. Jadi CC-nya nggak mencakup keseluruhan parenkimnya sampai ke belakang gitu. Nah, itu kurang ideal namanya ya. Mungkin positioning-nya perlu radiografernya perlu memposisikan ulang seperti itu. Nah, kemudian yang penting lagi adalah nih musculus pectoralis itu harus terlihat ya kalau pada MLO. Kalau pada CC dia tuh kayak cuman shadow-nya aja sedikit itu udah cukup. Tapi kalau pada MLO dia harus kelihatan nih musculus pectoralisnya. Terus kalau bisa itu dapetin inframammary fold di sini ya. Kadang tuh ada lesi-lesi yang sembunyi itu di bagian bawah sini. Terus yang wajib lagi kelihatan itu adalah regio axilla. Terkadang kalau misalnya pada tetek yang lumayan gede gitu ya, nggak cukup itunya. Terus gimana dong dok? Nah itu yang bisa dilakukan suatu proyeksi tambahan dari proyeksi standar ini ya. Misalnya tuh ada yang namanya exaggregate CC gitu. Atau ada yang namanya cleavage view. Proyeksi belahan dada gitu kan ya. Proyeksi belahan dada tuh ada. Terus ada yang axillary view, ada tuh Cleopatra view gitu ya. Nanti lihat-lihat lagi deh. Nah, ini nih yang tadi aku mau bilang. Yang ideal itu sebaiknya seperti ini. Nah, terus kalian tuh kalau misalnya melihat gambar mamografi, ya ini tuh yang berkali-kali banget aku bilangin kalau tiap weekly report gitu ya. Jadi kamu tuh pasangin gambar CC-nya kanan kiri berpasangan tuh begini gitu ya. Terus di slide yang berikutnya kamu pasangin MLO-nya begini gitu ya. Jadi jangan dipisah-pisah. Kita tuh kayak ngelihat mereka tuh emang harus sepasang kanan kiri gitu. Nah, terus kecuali kalau misalnya yang satunya udah masektomi ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh nampilin cuma satu gambar, artinya tuh yang sebelahnya itu masektomi gitu. Makanya kalau misalnya emang teteknya masih ada bilateral, ya udah dipasang kanan kiri tuh berpasangan kayak gini. Kemudian satu lagi yang perlu kalian tahu, ada konsensus untuk follow up foto nih. Kalau di PACS system kan kita tinggal klik-klik aja tuh foto follow up kan, lihat gitu yang sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya pakai film tuh gimana? Apalagi yang orang-orang yang screening tiap tahun gitu ya. Jadi untuk membandingkan
apa namanya, gambarnya itu, konsensusnya tuh gini, kamu tuh taruh yang paling dalam itu adalah yang paling baru, yang saat ini. Nah, studi yang atau pemeriksaan yang sebelumnya atau previous study itu kamu taruh di bagian luarannya. Jadi nanti itu yang sini tuh yang si payudara kanan CC yang tahun ini. Terus yang studi yang sebelumnya, yang tahun sebelumnya di sini nih payudara kanan yang CC gitu. Terus kalau ada lagi yang dia 2 tahun yang lalu, berarti dia paling luar lagi tuh. Nah, kayak gitu seterusnya ya. Itu nice to know, konsensus. Supaya kalau misalnya ternyata kalian kebagian ujian yang offline dan pakai film, kalian tuh tahu gimana cara masang gambar ya. Nah, terus pada proyeksi CC ini kan yang marep sini ini kan payudara kanan, yang ngadep sini kan payudara kiri. Nah, bagian atasnya itu, dia itu adalah sisi yang apa? Putra. Putra Maha Utama. Atas ini sisi apa, Putra? Izin dokter, untuk sisi atas tuh yang lateral ya dokter? Ya, yang atas tuh selalu lateral ya. Yang bawah tuh selalu medial. Nah, terus kalau yang di sini Putra, kalau pada MLO, yang ini sisi apa? Kuadran apa namanya? Kuadran superior dokter? Kalau yang sini, Kuadran inferior dokter? kalau di sini, kamu nyebutnya apa? Daerah apa? Retro nipple dokter? Ya, oke. Jadi itu konsensus ya yang udah apa namanya itu konsensusnya. Jadi kalau misalnya nanti kamu ada lesi, kamu bisa menjelaskan, mendeskripsikan lokasi lesi itu berdasarkan dari 2 view ini. Misalnya kalau ketemunya superolateral ya, berarti lesinya kalau di MLO kelihatannya di bagian atas ini, di CC-nya dia di sinian gitu ya. Kayak gitu kurang lebih. Nah, kemudian ini tadi yang additional view. Oke. Kan ceritanya apa? Diminta ini buat karena mau ada ujian itu ya, wawancara ya. Jadi buat kalian belajar nantinya mendeskripsikan lesi. Sebenarnya nggak cuman pada breast aja, tapi pada semua kasus itu usahakan kalian belajar dari awal, dari semester awal ini untuk mendeskripsikan lesi itu sejelas-jelasnya. Apa namanya? Udah terkonsep gitu. Bahwa kalau ketemu suatu lesi, kamu tuh harus bilang dulu nih, bentukannya itu kayak gimana. Kalau pada payudara itu bentukannya ada, kita bilangnya bulat, oval, atau irregular. Kalau bulat kebayang ya, bulat tuh bulat banget. Kalau oval tuh lonjong. Irregular itu adalah bentuk di luar dari itu. Jadi tampak lesi berbentuk apa, kemudian batasnya gimana. Batasnya itu apakah tegas ya, circumscribe. Tegas itu artinya kita bisa lihat tuh dindingnya itu dengan jelas. Dia tuh ada batasnya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang hilang gitu ya, kayak surem gitu tepinya itu, nah itu indistinct atau batasnya nggak tegas. Terus kalau misalnya tepinya ada kayak duri-durinya, itu speculated. Kalau yang apa namanya berlobulasi kecil-kecil, dia microlobulated, seperti itu ya. Kemudian bagaimana dia warnanya dari si lesi itu. Kalau di apa namanya mamo, kita ngomongnya high density atau equal density. Dia tuh hyperdense atau dengan densitas lebih tinggi dari jaringan sekitarnya, atau dengan densitasnya yang sama. Atau terkadang kita bisa dapat yang lebih low density ya. Saya pada fat necrosis itu kan dia kayak fat ya. Dia justru hipodense gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Bagaimana dia terhadap parenkim sekitarnya? Apakah ada distorsi arsitektural? Kalau saya sih begitu ada lesi ya pastinya dia akan mempengaruhi parenkim sekitarnya ya. Jadi apa namanya?
nggak mungkin parenkim sekitarnya itu kita bilang normal kalau udah ada lesi di situ. Kemudian yang penting lagi pada kasus breast adalah bagaimana apakah ada kalsifikasi di situ. Entah itu dia kalsifikasinya intralesi, di luar lesi, ataupun malah kalsifikasinya ngikutin duktus. Nah, itu penting buat disebut ya. Dan kalsifikasi di sini kalau pada mamografi kamu harus bisa membedakan apakah dia kalsifikasinya yang makro atau mikro. Terus buat tahu kamu juga harus tahu mana aja kalsifikasi yang suspicious, malignan, mana aja yang benign ya. Terus yang lain-lainnya di luar dari lesi itu yang harus disebut adalah bagaimana kulitnya, bagaimana nipelnya, bagaimana apakah ada limfadenopati atau enggak gitu ya. Itu yang harus disebutin lagi. Kemudian yang tadi kelewatan itu sih breast composition ya. Breast composition itu kalau A dia banyakan fatnya ya, jadi kayak jelas banget gitu nanti. Kalau yang B tuh fibroglandularnya ada ceplok-ceplok dikit. Kalau yang C agak padat, tapi masih bisa kelihatan lah. Kalau yang D itu yang extremely dense, yang susah banget kita bedain lesinya kalau misalnya ada lesi di situ ya. Nah, ini tadi yang perlu kalian ingat ya. Jadi BIRATS itu adalah suatu leksikon dia tuh kayak cara kita menyampaikan kepada klinisi kategori-kategorinya ini. Bahasanya kita biar sama nih. Seantero jagat raya ini ngomongnya kalau 1 ya berarti itu negative finding alias normal ya. Jadi normal senormal-normalnya. Kalau misalnya 2 itu kita ketemu lesi tapi lesinya itu benign. Misalnya apa aja nih? BIRATS 2. Bentar, tanya dulu nih. Siapa ya? Ogi. Nah, namamu muncul tiba-tiba pertama, Gi. BIRATS 2 itu termasuk apa aja, Ogi? Oh, sepertinya Ogi lagi nggak on. Benign Oh, finding, dokter. Ada. Iya, benign finding contohnya lesi apa aja, Ogi? Simple cyst. Oke, terus apa lagi? FAM. Oke. Terus apa lagi? Ada bisikan? Ada limfadenopati bilateral, dok. Limfadenopati yang dengan hilar ped, dok. Oke, terus apa lagi? Abses bisa juga, dok. Abses tuh kayaknya dia kan kayak kalau temuan awalnya itu dia kayak kompleks cyst gitu ya, bisa ya. Mungkin bisa di 4 ya. Vaskular kalsifikasi sarang implan juga bisa, dok. Oke, implannya nggak masalah ya. Gitu. Terus kalau yang 3 Stevina. Apa aja, Steph? Izin dokter, apa suara saya terdengar? Iya, kedengaran. Izin dokter, untuk BIRATS 3 dia merupakan gambaran yang probably benign, sehingga gambarannya biasanya merupakan suatu massa solid tapi dia tepinya circumscribed, atau misalnya ada
klasifikasi punktata namun dalam satu kelompok. Itu ya, Pak. Mohon koreksinya gitu, Pak. Oke. Kalau apa namanya? Yang 3 nih suka bikin galau ya. Tapi semuanya itu ada di radiology assistant. Aku biasanya baca di situ sih ya contekannya. Yang mana yang masuk 3, yang mana masuk ini. Cuman gini, aku pengen kalian memahami bahwa klinisi, baik klinisi maupun pasien itu ya, mereka pasti butuh kepastian ya. Pasti menginginkan kepastian dari kita. Ini kira-kira nih apa gitu. Nah, maka biasanya itu untuk kasus-kasus yang bahkan saat aku stase dulu tuh waktu di rumah sakit Darmais ya, kan di situ ada dokter ininya tuh, dokter yang breast imaging-nya tuh. Beliau tuh paling nggak suka kalau kita tuh nyimpulin itu sebagai suatu BIRATS 3. Karena buat dia tuh banci banget gitu. Jadi mending kamu tuh sekalian simpulin dia itu 4 apa 2 gitu. Atau ya udah 0 sekalian buat saran dia lakukan apa lagi gitu. Secara teori memang kita kenal BIRATS itu ada 0 sampai 6 ya. 0 sampai 6. Cuman pada prakteknya nantinya yang 3 ini tuh suka jarang banget lah dikeluarin. Kalau bisa kalian tentukan dia itu memang benign atau ya udah sekalian di 4 aja gitu taruhnya. Supaya mereka punya landasan untuk melakukan decision selanjutnya tuh mesti ngapain gitu. Orang tuh nggak suka digantung, ibaratnya kayak gitulah ya. Jadi tuh kalau enggak ya, kalau misalnya dari USG-nya kamu ragu ya udahlah kamu langsung kasih dia suruh pemeriksaan berikutnya apa mamo kah atau apa gitu ya, daripada dia masukin ke short interval follow up. Biasanya sih kayak gitu. Nah, ini yang barusan itu ilmu praktis ya. Jadi dalam prakteknya nanti saya sarankan seperti itu. Terus untuk BIRATS 4 itu kan suspicious malignancy-nya itu range-nya sangat luas ya, mulai dari 2% sampai 95% yang paling mendekati malignan itu. Di 4C itu range-nya sampai hampir kayak 5 gitu. Nah, jadi di sini gimana kita nentuin dia yang mana, itu kembali lagi kepada karakteristik dari si lesi. Jadi kamu benar-benar harus melihat itu sebagai karakteristik itu secara komprehensif. Misalnya nih kalau udah speculated ya, jadi kalau misalnya kita tuh patokannya lihat deh di margin sama batasnya dia ya. Kalau udah nggak jelas terus dia speculated, kamu udah berani kasih dia kemungkinan resiko malignan itu paling tinggi. Tapi kalau misalnya tepiannya kayak sebagian masih smooth, terus sebagiannya lagi ada yang lobulated, mungkin kamu bisa taruh dia di tengah-tengah, di 4B atau apa gitu ya. Atau kalau 4A itu sih lebih kayak kamu yakin itu kayak batasnya tegas, tapi kok internal echo-nya kayak nggak homogen gitu. Jadi misalnya aja tuh kalau simple cyst kan dia benar-benar anechoic ya harusnya ya, hitam banget gitu kan. Nah, cuman ini kamu lihat kok kayak kista simple tapi batasnya tegas, tapi kok dalamnya ada kayak internal echo-nya yang heterogen, atau dalamnya kamu lihat ada kalsifikasinya. Nah, di situ kamu bisa taruh dia di situ di 4A, daripada dia nanti dianggap benign kemudian malah jadi tidak diperiksain lagi sama si dokter bedahnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu kira-kira cara menentukannya. Nah,
Kalau udah ketemu lesi yang kamu lihat udah batasnya nggak jelas, terus dia speculated, ya udahlah, walaupun dia lesinya kecil, kamu bisa taruh dia di 5. Terus 6 itu buat lesi yang sudah diketahui hasil biopsinya. Biasanya terus kamu nanya, wah terus ngapain diperiksa lagi gitu? Pernah nggak sih dapet case yang secara USG tuh udah jelas banget, tapi kenapa diperiksain lagi ya mamografi gitu? Pernah nggak kalian dapet itu? Siapa ya kira-kira yang tahu? Kira-kira apa ya alasannya kalau misalnya secara USG udah kelihatan terus dia diperiksa lagi tuh mamo? Kira-kira apa ya alasannya dilakukan pemeriksaan lagi? Budi? Nah, Bapak Lurah. Aduh, anakku Halo, nyelip. halo. Ya, ya silakan Halo, Bu. dok. Untuk konfirmasi, dokter. Konfirmasi apa Budi? Dokter, maaf, ini ada contoh soalnya apa enggak ya, dok? Soalnya saya sinyalnya patah-patah, dokter. Saya masih di ruang perifer, dokter. Oh, enggak ada soalnya. Cuman kalau misalnya nih kita udah nemu pasien. Oh, ini kan udah jelas nih di USG-nya. Lesinya nih pasti malignan. Ngapain lagi sih ini klinisi minta mamografi misalnya gitu. Kira-kira kalau menurut Budi itu diminta mamografinya lagi buat apa ya gitu. Bisa untuk menentukan pasti lokasinya, dokter. Terus habis itu ada, misalkan ada nggak distorsi jaringan sekitar. Terus ada nggak ada anak sebar, dokter? Atau dan juga untuk sekalian screening apa ada lesi di kontralateralnya, dokter? Iya, jadi gitu ya. Jadi jangan buru-buru nolak kalau misalnya ini. Jadi mereka punya pertimbangan tersendiri kenapa sampai dimintain lagi mamonya. Seperti yang tadi Budi sampaikan. Kadang kalau kita udah yakin, nah ada lesi tuh di situ. Nah, cuman mereka tuh butuh tahu nih, apakah lesinya benar cuma di situ aja atau jangan-jangan ada lesi di tempat lainnya lagi. Terus kalau misalnya kayak mikrokalsifikasi gitu kan, karena suka kelewat ya dari USG ya. Siapa tahu justru yang ketangkep nih cuma lesi padatnya aja, tapi mikrokalsifikasi di tempat lainnya, di kuadran lainnya tuh dia nggak kelihatan gitu. Dia berharap dari mamografi bisa melihat. Karena nantinya itu akan menentukan keputusan mereka apakah ini dilakukan lumpektomi aja atau yang diangkat mesnya itu aja atau justru dia harus melakukan suatu masektomi gitu ya. Seberapa radikal operasi yang harus mereka lakukan. Jadi itu alasannya ya. Terus ini yang tadi udah ya, ini tuh ada di sana tuh di radiologi assistant. Nah ini tadi Birads compositionnya A sampai D. Oke. Nah kalau kamu ketemu gambaran breast yang asimetri, pastikan lagi apakah asimetrinya itu tampak pada 2 proyeksi atau cuman dari 1 proyeksi aja ya. Selalu ingat buat lihat di 2 proyeksi. Kalau memang ada di 2 proyeksi dia tetap kelihatan asimetri, maka curigalah ada sesuatu pasti di situ. Terus ini tentang bagaimana penyebarannya si kalsifikasi. Terus ini jenis-jenis dari kalsifikasi yang benign ya, yang makrokalsifikasi. Ini semua nih kalau kamu ketemu ini semuanya jadi Birads 2 ya. Ingat ya. Nah, kalau ketemunya yang suspicious ini ya paling enggak ya ke Birads 4. Tapi kalau misalnya yang amop yang halus banget mikro itu terus nyebar ya udah. Taruh dulu. Kalau ada yang suspicious yang mikrokalsifikasi ya kamu bisa taruh dia di
4. Aduh, mana dia tadi? Nah, nih. Ini yang sempat aku PR-in ke siapa ya? Lesi. Jadi sama kayak pada kayak pada organ lainnya ya. Lesi pada payudara itu juga bisa multiple. Kadang dia ada gandengannya gitu ya. Kalau kamu ketemu lesinya itu ada multiple, ini aku ingat Lala, Ipola. Nah, Ipola nih kayaknya punya PR-nya. Gimana, La? Jelasin, La, PR-nya, La. Nggih, izin dokter. Untuk lesi yang multifokal, biasanya apabila lesi tersebut banyak lesinya namun di satu kuadran mame dokter. Sedangkan kalau lesinya yang multisentrik, lesinya multiple dan tersebar di beberapa kuadran mame, biasanya kita ada pengukurannya, standarnya itu jarak antar lesi harus lebih dari 5 cm baru kita bisa bilang itu lesi yang multisentrik dokter. Izin dokter. Oke. Jadi itu pada satu mame ya. Tapi ya ingat ya. Kalau dia beda mame, kanan kiri ada apa dong? La. Multiple dok lesinya di 2 mame. Iya. Itu apa, La? PR lagi, La. Cari ya. Apa namanya? Iya dokter. Jadi ini kalau misalnya lesinya multiple dalam satu payudara itu bisa ada yang disebut multifokal, ada yang disebut dengan multisentrik. Multifokal itu dalam satu kuadran. Dalam satu kuadran tapi ada beberapa lesi gitu. Jadi misalnya di kuadran superior mame, maaf ya, gangguan. Jadi multifokal itu kalau kamu ketemu lesinya di beberapa fokus dalam satu kuadran, misalnya kuadran superior atau kuadran lateral, terus ada ceplok-ceplok, ya kan? Nah, itu namanya multifokal. Tapi kalau multisentrik itu kalau dia sudah beda kuadran tuh. Di kuadran superiornya ada, di kuadran inferiornya ada, atau dia ya itu dia tadi. Multisentrik itu senternya berbeda, kuadrannya berbeda ya. Aku sih ngingetnya gitu ya, biar nggak ketukar-tukar. Terus sebentar. Berikutnya lagi. Oke, ini deskripsi tadi. Oh iya, tadi lupa ini ya sebutin. Dia itu paralel atau non paralel. Gitu tuh tadi kelewatannya. Biasanya lesi-lesi yang paralel pada umumnya sih benign ya. Kalau dia mulai non paralel atau taller than wide, itu biasanya udah kamu curiga dia suspicious malignant. Oke. Terus kalau ketemu KGB ya di aksila itu ingat lihat ada central hilusnya atau tidak. Kemudian bentukannya seperti apa. Kalau dia udah mulai membulat, terus central hilusnya sudah mulai kabur, nggak jelas, maka kamu udah suspekin dia suspicious lymph node ya. Apalagi kalau misalnya ada tuh masanya yang mencurigakan di mame. Terus kalau aku tuh dulu waktu PPDS, kalau ketemu masa yang suspicious malignan, biasanya kita nggak berhenti cuman sampai di aksila, tapi kita lanjut periksanya lagi ke daerah infraklavikula sama supraklavikula ya. Karena itu adalah bagian dari drainase lymph node-nya si mame gitu ya. Biasanya gitu kalau aku di RSCM dulu. Terus nah, kalau misalnya pada USG itu ada beberapa fitur yang kamu bisa kasih clue apakah dia dari
posterior acoustic shadow-nya seperti apa, kemudian ada edge shadowing atau tidak. Kalau misalnya pada USG itu kamu ketemu lesi yang masih punya edge shadowing, nanti kamu cari ya. Edge shadowing itu pada umumnya adalah lesi-lesi yang dengan batas yang tegas. Jadi kalau kamu lihat ada edge shadowing-nya di tepi-tepinya itu, nah kamu yakin tuh pasti dia batasnya tegas gitu. Itu bisa ngebantu juga. Terus ini tentang klasifikasi. Nah, jelek banget ya ininya gambarnya. Ini apa ya? Nah, ini yang aku kasih beberapa contoh lesi aja deh yang khas-khas gitu ya. Ini contohnya gambaran fat necrosis nih. Teringat-ingat ya kalau ketemu yang kayak begini ya gambarnya ya. Terus, nah, kalau ini kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Aku kasih giveaway deh. Yang bisa jawab ini apa, gambaran mamografi apa, aku kasih giveaway. Voucher. Ini, OVO. Aku kirim. Nah, ayo. Siapa yang mau jawab, ayo? Ada yang tahu nggak? Coba nih. Jojo nih, Jojo. Jo, ini kira-kira gambaran mamografi apa, Jo? Kayak Jojo lagi nggak on. Dharma deh, Dharma. Jojo ada nggak, Jojo? Oh, enggak, Ada Dharma dong. nih, Dharma. Oh, ada. Iya dong. Ini apa nih? Kira-kira nih, gambar apa nih? Silikon ya dok? Bukan. 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 Bentar Ayo dong. nih. Ya. Tetot. Ganti ya, ganti. Ini kan soalnya ada vouchernya nih. Ayo, siapa nih yang bisa? Ayo, buruan. Ada hadiahnya ini. Siapa ya? Dharma deh, Dharma. Ini apa nih, Dharma? Extremely dance dok. Oke, dia extremely dance. Tapi dia apa itunya? Izin dokter. Siapa nih? Aku deg-degan. Oh ya, Sugeng. Apa Sugeng? Ya, dok. Iya, tebak aja. Kan lumayan dapat hadiah. 50.000 vouchernya. Ayo. Bisa buat makan Piloides ya, siang ya dokter? kan? Bukan piloides. Kalau piloides kasihan banget dia bilateral kan? Ya, iya dok. Tadi dok. Bilateral simetris apa dong? Ya kan? Ayo coba bilateral simetris apa ya kira-kira ya?
Izin dokter, mastitis dok. Siapa nih? Farah? Iya dok. Bukan Farah. Kira-kira apa yo? Baik. Ini sesuatu yang fisiologis. Nih aku kasih clue deh. Lagi menyusui ya dok? Jo, lu udah 2 kali salah. Oh iya dok. Tapi jawabannya bener. Ini mame Iya kan, Dok? laktasi. Iya, Iya, ini bener. mame laktasi. Ya. Jadi besok-besok kamu ingat ini gambaran mame laktasi. Semuanya ini Iya. adalah breast parenchyma yang sedang laktasi. Ini kondisi fisiologis ya. Oke. Kenapa dia dilakukan mamo? Aku tidak tahu. Kenapa ya? Mungkin buat koleksi kali, atau dia mungkin ada keluhan nyeri atau teraba padat gitu kan mungkin, terus pengen dicari tahu apakah ada mes di situ atau enggak gitu kan. Ini tuh dari kumpulan ini kasusnya Mami dulu yang sempat kami simpan gambarnya. Ini apaan ya? Nah nih, kalau ketemu lesi ini kira-kira ada yang bisa deskripsiin nggak? Ayo, kan kalian kan mau ujian ini, wawancara. Apa ya? Angkatannya yang nodong deh. Angkatan yang nodong udah semua belum sih? Jawab. Raga, angkatanmu siapa lagi yang belum jawab, Raga? Firna mungkin. Oh ya, Firna. Oke, Firna. Ayo, sebagai apa temennya seangkatannya Raga, coba dideskripsiin Firna. Dokter coba menjawab, mohon koreksi dokter. Oke. Tanpa lesi berbentuk irregular dengan bentuk kulit, high density pada mammario titik-titik yang berukuran kurang lebih 3 titik dari dengan dan berjati-titik dari papila mama. Untuk kesimpulannya berat gimana ya? Oke, ada yang mau ditambahin? Ada yang mau menambahkan? Izin dokter, kurang komposisi payudara dokter. Oke, terus ada lagi yang mau menambahkan? Nih kalau misal, nah, jadi ada klasifikasi apa di situ, Per? Round classification dokter. Ditunjukin, Per. Gimana caranya dok ya nih? Kok Anut. terus ya dok? Astu anut. Ya udah ya nggak usah yang ini ya, yang ini ya, yang ini ya, gue tunjukin. Nah, terus apa lagi? Ya udah, densitasnya udah, batasnya udah tadi kayaknya dok ya, apa belum ya? Udah. Apa lagi? Structural distortionnya udah dok, belum ya? Ya belum. Terus apa lagi? Skin retraksi itu retraksi belum dok? Oke, itu belum ya. Kelihatan sih. Jadi ya nggak kelihatan sih, tapi biar terkonsep gitu, kamu tuh inget sebutin aja itu gitu ya. Ini kan kebetulan contoh lesi yang aku kasih kan ini ya, apa namanya, sepotong gitu ya. Setuju ya, ini birat 5 ya. Jadi kalau udah ngelihat begini tuh kamu udah jangan galau lagi, nih pasti 5 gitu ya. Oke. Kalau gitu vouchernya dibagi 2 ya, Perina sama Firna ya. Terus biar semangat belajarnya ya kan. Tar dulu nih. Satu lagi aja nih. Ini apa? Ini kira-kira apa nih? Ini aku ingatnya nih, Dokter Sawitri bilang ini mercy sign. Mercy sign nih. Ntar kalian cari ya, perut
calcification yang membentuk gambaran Mercy sign. Tapi aku sendiri udah lupa nih ininya apa ya, diagnosisnya ya. Ganti dulu. Nah, ini yang silikon injeksi, beda kan sama yang menyusui tadi, beda kan ya. Kalau injeksi silikon itu dia lebih coarse gitu, lebih kasar. Terus kalau yang menyusui tadi tuh gambarannya ini kan, mana tuh? Nih ya, kayak awan-awan gitu, kumpulan awan-awan atau apa, gula-gula ke atas. Kalau kata aku sih, isinya ASI. Kalau yang ini isinya silikon, ini bukan ASI ya. Gitu ya. Jadi ini gambar yang patognomonik. Kamu harus tahu, harus ingat. Ini gambaran silikon mastopati. Tuh nih silikon injection itu bisa kayak gini tuh. Ya. Yang ini tuh gambaran snowstorm. Ini kenapa gambarnya kecil banget ya? Aku yakin kalau misalnya kalian ketemu ini tuh kalian nggak bisa ngelihat bayangan di bawahnya ini lagi nih. Pokoknya kayak merasa tersesat gitu. Apa ya ini ya gitu. Kayak kista-kista tapi kok nggak kelihatan apa-apa lagi yang lain-lainnya. Nah itu tuh silikon tuh. Ya. Oke, mungkin aku sampai di situ dulu. Nanti apa namanya? Aku kasih contoh kasus-kasus, aku kumpulin dulu ya kasus-kasusnya. Habis itu kita ada coaching lagi ya. Tapi kalau bisa pada belajar ya, pada belajar dulu, belajar deskripsi latihan. Ntar kan siapa tahu aku kasih giveaway lagi, oke? Sampai ketemu ya. Mungkin aku cukupin sampai sini. Makasih, Sampai dokter. ketemu lagi di kesempatan Terima kasih, berikutnya. dokter. Tadi tuh yang dapat giveaway siapa aja ya? Jadi Verna lupa. sama beli Perina. Dokter. Satu ya, si Jojo juga ya. Yo numpak Siapa 2 lagi kali ya? dok. Hah? Yo numpak 2 kali dok. Silakan 2 kali dong. Perina aja dok. Ya udah dia dipotong ya. Iya. Dia dipotong dia ya. Siapa lagi ya? Itu aja ya? Berarti baru 2 ya? Kak Baru Firna. 2 soal ya? Oh iya ya, oke. Ya udahlah pada 25 lah ya. Lumayan buat beli minumannya doang kan. Ya udah. Kasih dok. Ya, sampai Iya, ketemu di ini selanjutnya ya, coaching selanjutnya ya. Makasih, Makasih. dokter. Makasih Yo. dokter. Makasih Ya. dokter. Makasih Terima kasih, dokter. dokter. Meetingnya gimana ya? Ntar. Terima kasih, dokter. Silakan.